Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pembahasan yang ke-50. Kajian kita yang ke-50 ini tentang Al-Matlab Ats-Tsalits, Tadris Madatit Iktisadil Islami. Tadrisu Madatil Iktisadil Islami. Al-Matlab Ats-Tsalits, topik yang ketiga. Topik yang ketiga, Tadrisu Madatil Iktisadil Islami. Materi pengajaran ekonomi Islam. Materi pengajaran ekonomi Islam. Materi pengajaran ekonomi ketuhanan. Atau pengajaran materi ekonomi Islam. Pengajaran ekonomi materi Islam. Kanat al-jami'ah ar-ra'idah al-ula fi tadrisi madatil iktisadil islami hiya Jami'atul Azhari. Kanat dulu ada apal Jami'atul Universitas ar-ra'idatu yang terkemuka. Universitas yang terkemuka. Al-ula yang pertama. Al-ula yang paling pertama fi tadrisi madatil iktisadil islami, dalam mengajarkan materi ekonomi Islam. Dalam mengajarkan materi ekonomi Islam, ia bermula Jami'ah Ar-Ra'idah, itu Jami'atul Azhari, Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar. Wadzalika, bermula tadrisu madatil iktisadil islami itu bikulliyataini minal kulliyatiha, di dua fakultas. Mengajarkan ekonomi di dua fakultas, bikulliyataini, dua fakultas min kulliyatiha, dari fakultas Universitas Al-Azhar. Huma bermula kulliyataini, itu Kulliyatut Tijarah, Business School atau Fakultas Bisnis. Satu, Fakultas Bisnis. Domnu mawadid dirasah,
dalam beberapa materi pendidikan, ia bermula bil firqati ar-rabi'ah, pada angkatan yang keempat, bikismil laisanis, pada bagian sarjana. Wa kuliyatus syariah, dan nomor 2 kuliah syariah, fakultas syariah. Jadi di Al-Azhar ekonomi Islam diajarkan pada 2 fakultas, fakultas ekonomi, fakultas syariah. Jadi 2 fakultas ekonomi dan fakultas syariah. Domnu mawadi diplom siyasati syar'iyah, dalam beberapa materi diploma kebijakan jurisprudensi atau syariah, bikismi dirasatil ulia, pada bagian pasca sarjana. Dirasat al-ulia. Jadi pelajaran ekonomi Islam di Universitas Al-Azhar diajarkan pada 2 fakultas. Yang pertama di fakultas ekonomi pada bagian sarjana. Nomor 2 diajarkan di fakultas syariah pada pasca sarjana, bikismi dirasat al-ulia. Walam yatakarrar hadha illa hadithan bimuqtadal qanun raqam mi'ah wa isnen. Di sana tis'atash wahid wasittin fi sya'ni i'adati tanzimil azhar wal hay'at allati yashmiluha. Walam yatakarrar, dan tidak belum pernah terjadi hadza kuliah ekonomi Islam ini illa hadisan, kecuali baru-baru saja ketika itu pada di Muqtadul Qanun, tepat pada di bawah aturan nomor 102 tahun 1961. Tuh, mulai ada fakultas ekonomi pada tahun, ada fakultas ekonomi yang mengajarkan ekonomi Islam di Al-Azhar tahun 61, lebih dahulu.
61 ya. Fi sya'ni i'adati tanzimil azhari, dalam reorganisasi Al-Azhar, dalam hal reorganisasi Al-Azhar, wal hayati allati yasmuluha, dan badan atau lembaga allati yasmuluha, yang mengurus ha pada Al-Azhar atau kuliah, lembaga yang mengurus pada kuliah ekonomi al-iqtisadi. Wa dzalika birrahmi min qudamil iqtisadil islami, wa dzalika bermula lembaga yang mengurusnya min birrahmi, betapapun min qudamil iqtisadil islami, dari lamanya ekonomi Islam, dari lamanya ekonomi Islam, minggu kudimal Islam, kudima yang memperkenalkan, menyampaikan, mempresentasikan apal Islamu Islam alladzi kharaja ilal alamin, yang keluar untuk dunia mundu arba'at ashkurnan, semenjak 14 abad yang lalu, minaz zaman, dari waktu. Jadi Universitas Al-Azhar mengajarkan ekonomi pada 2 fakultas. Untuk S1 program sarjana itu di program Fakultas Ekonomi. Untuk nomor 2, pelajaran ekonomi Islam di Universitas Al-Azhar itu diajarkan pada Fakultas Syariah di program pasca sarjana. Ini belum terlalu lama, karena ini terjadinya sesungguhnya melalui peraturan Al-Azhar nomor 102 tahun 1961. Kamu itu ya masih nggak tahu jadi apa, kamu masih nggak tahu apa wujudnya kamu kan. 61. Nah, Universitas Al-Azhar atau lembaga yang mengurusinya dalam urusan pelajaran ekonomi Islam itu dimulai tahun 61, yang walaupun pelajaran ekonomi Islam dalam agama Islam itu sudah dimulai dari
mundu arba'ati ashkurnan minaz zaman, dari 14 abad yang lalu. Ya, kalau sekarang sudah memasuki 15 abad yang lalu. Itu. Warohmama abdahu adid minal ulama hatta min ghairil muslimin min annal iktisad al-islami huwa iktisadun mutamayyizun lahu zatiyatuhu. Warohmama abdahu, terlepas dari apa yang telah ditunjukkan, warohmama abdahu, terlepas dari apa yang telah ditunjukkan pada ma hadid minal ulama, terlepas dari apa hal-hal yang telah ditunjukkan atau telah menunjukkan siapa adidun, banyak minal ulama, dari ulama-ulama, hatta min ghairil muslimin, sampai ilmuwan-ilmuwan di luar muslim, ilmuwan-ilmuwan di luar muslimin, annal iktisad, sesungguhnya dari ekonomi Islam, iktisad al-islami, dua bermula iktisad al-islami itu iktisad mutamayyizun, ekonomi yang berbeda. Jadi ekonomi Islam itu iktisad mutamayyizun, ekonomi yang berbeda. Ekonomi yang berbeda itu artinya mempunyai karakter sendiri, model sendiri, corak sendiri, beda. Mutamayyizun. Lahu bagi iktisad Islami, zatiyatuhu bermula zatiyahnya, ciri khasnya, ciri khasnya punya zatiyah. Ciri khasnya kayak apa? Wa anal usul wal mabati, dan sesungguhnya prinsip-prinsipnya, asal pondasinya, wal mabati, dan prinsip-prinsipnya, allati yudinu biha, yang beragama, percaya biar pada ekonomi Islam atau mabadi al-usul, tulabi memenuhi tulabi ihtiyajatil asri, memenuhi hajatnya atau kebutuhan zamannya, memenuhi kebutuhan zaman. Wa takaffulu sa'adatil basyari, dan memastikan kebahagiaan orang atau manusia. Wa takaffulu sa'adatil basyari, dan memastikan kebahagiaan manusia. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia
dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bal warahma tahammasa bal warahma tahammasa al-muslimin syu'uban wa qadah li i'mali ta'alimil Islam allati tadammanu mabadi il-iktisad tadammanu mabadi al-iktisad al-islami. Bal warahma, tetapi meskipun tahammasa semangat, meskipun bersemangat, tahammasa menyemangati apa ekonomi Islam, ulama-ulama ekonomi Islam menyemangati al-muslimin akan orang-orang muslim, syu'uban sebagai bangsa, waqadah dan sebagai pemimpin, menyemangati li'a'mali ta'alimil Islam, untuk melaksanakan pengajaran Islam, untuk melaksanakan pengajaran Islam alati tatadomana, yang termasuk di dalamnya apa mabadi al-iktisad al-islami, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi Universitas Al-Azhar yang terus mengembangkan ekonomi Islam ini dimulai tahun 61. Ulama-ulamanya juga alhamdulillah abdahu aditu min ulama. Ulama-ulama itu mau menunjukkan, mau menyampaikan tentang ekonomi Islam, baik itu ahli-ahlinya itu orang mukmin, muslim atau non-muslim, itu mereka lakukan baik muslim atau non-muslim. Nah, ini ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam ini sesungguhnya sudah menjadi kepercayaan dari orang-orang zaman dulu yang bisa untuk memenuhi hajatil asri, untuk kebutuhan hari ini, dan termasuk untuk bisa menanggung kebahagiaannya manusia di dunia dan di akhirat. Meskipun para ulama-ulama terdahulu telah menyemangati orang-orang Islam dan bangsa-bangsa yang lainnya termasuk di dalamnya kodah para pemimpin-pemimpinnya untuk melaksanakan pengajaran agama Islam yang di dalamnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Awal-awalnya cuma gitu, mengajarkan agama Islam, yang di dalamnya ada prinsip-prinsip
ekonomi Islam. Awalnya begitu. Terus berkembang. Namanya zaman dulu ilmunya aja belum ditulis, misalnya masih tercecer, sudah tertulis, belum dibukukan dengan rapi. Kalau sekarang kan sudah mulai rapi, bukunya udah banyak gitu. Wa yabdu anna fil amri halqatan mafqudah wa nuhawilu bayana dzalik biktisari fima yali. Wa yabdu, dan menjadi jelas bahwa anna fil amri, sesungguhnya pada hal-hal, anna fil amri halqatun mafqudatun, ada tautan yang hilang. Anna fil amri halqatun mafqudatun, tautan yang hilang, mafqudah. Wa nuhawilu bayana dzalik, yang kita coba untuk menjelaskan hal itu bikhtisorin, dengan ikhtisor, dengan ringkas, fima yali, pada hal-hal berikut ini. Kita akan menjelaskan hal-hal berikut ini. Yang pertama, awalan hadatah madatul iktisad al-islami. Kita akan menjelaskan tentang keterkinian materi ekonomi Islam. Hadatsah madatul iktisadil islami, keterkinian pelajaran ekonomi Islam yang terkini. Kita akan nanti bahas itu. Yang kedua, kita membahas tanian. Yang kedua, kita akan membahas irfalu tadrisi madatil iktisadil islami. Itu yang nomor 2. Kelalaian mengajarkan materi ekonomi Islam. Jadi ternyata di dunia yang mayoritas umat Islamnya besar saja seperti di Indonesia, di pondok-pondok pesantren zaman dulu, karena buku-bukunya itu adalah buku-buku dari fikih, kitab-kitab fikih, yang diajarkan baru mikro, ekonomi mikro. Karena kalau sekarang sih orang Islam Indonesia belajar Islam mulai banyaklah orang belajar Islam. Jadi orang Islam belajar Islam banyak. Nah, zaman dulu ini belum diajarkan, jadi masih infal tadrisi madatil iktisadil Islam, masih lalai mengajarkan materi-materi ekonomi Islam di zaman dulu. Karena ya banyak hal, orang Islam masih pada baru-baru masuk Islamnya, ya nggak diajari ekonomi Islam dulu, enggak. Yang pertama diajarkan ya pasti akidah, aqaid dulu, akidah dulu. Belajar akidah aja nggak sebentar. Nah, yang diajarkan pertama kali adalah tentang teologi dulu.
Baru setelah akidah diajarkan nomor 2-nya tentang syariah, tentang ibadah dulu. Malah syariahnya saja masih ibadah dulu, tentang wudhu, sholat, ibadah dulu, puasa, haji, itu yang diajarkan. Wes, tentang ibadah baru tentang syariah, hukum-hukumnya. Setelah tentang syariah sudah selesai, ya sambil jalan sesungguhnya ya diajarkan tentang akhlak, moral. Yaitu yang diajarkan. Ya selain umat Islamnya waktunya sedikit karena belajar tentang aqaid saja, akidah itu kalau di Jawa itu sampai dibikin nyanyian. Karena untuk memahamkan aqaid yang 20, sifatnya Allah yang 20 aja nggak gampang, maka dibikinnya nih wujud kita bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrat ira. Itu dulu diapalin kayak gitu. Dan sekarang artinya saja wujud apa, hitam apa, wah itu udah kemeng sendiri itu. Saya dari zaman kecil dulu suruh belajar kayak gitu, ngapalin. Wis bahasa Arab nggak langsung paham, suruh hafal tok dulu tentang akidah, aqaid, teologi. Ya, tentang aqaid dulu diajarkan. Yang ketiga, ifalu tatbiqil iktisadil islami, kelalaian untuk mengaplikasikan ekonomi Islam. Jadi adanya perbankan syariah menurut saya ini sekitar, kalau ini mulai diaplikasikan yang dalam ekonomi modernnya itu tahun 61 di Al-Azhar. Perbankannya itu ya sekitar tahun 80-an. Di Indonesia pertama kali ada bank muamalat. Bank muamalat itu di Indonesia. Bank muamalat itu bank Islam pertama di Indonesia. Nah artinya apa? Kita itu infal tatbiqil iktisad Islamiyah, bukan lalai tapi sesungguhnya terlambat aja untuk mengaplikasikan. Aplikasikan itu artinya menerapkan pada hal-hal, pada lembaga-lembaga ekonomi seperti bank, asuransi, atau company-company lain. Sekarang sudah mulai banyak yang melakukan itu. Yang memakai hukum-hukum syariah, teori dan modelnya. Teori dan modelnya mulai diaplikasikan. Walaupun teori ilmu ekonomi Islam itu sendiri adalah lebih tua
dua dari teori ekonomi kapitalis dan teori ekonomi sosialis. Karena teori ekonomi Islam itu dimulai dari turunnya agama Islam, yaitu pada abad awal ke-7, yaitu 620. Abad yang ke-7 mulai sudah turun ini ekonomi Islam. Nah, ekonomi kapitalis mulainya tahun 16, abad 16, 1600. Nah, ekonomi Islam abad ke-7. Ekonomi kapitalis abad 16, 1600. Mulai berkembang ya 17, 18 berkembang. Nah, baru ada sosialis. Sosialis itu dalam rangka untuk mengimbangi kapitalis. Jadi di Paro ini ekonomi Islam yang sebagian kapitalis dikembangkan di Amerika, Eropa. Di Eropa awalnya dan di Amerika. Itu ekonomi Islam, sebagian ekonomi Islam diambil, dilaksanakan di Eropa, yaitu menjadi kapitalis. Nah, sebagian diambil di daerah Asia, yaitu di Cina, Rusia, menjadi sosialis. Jadi sesungguhnya sebagian sosialis, not completed all, tidak semua sosialis, itu adalah konsep ekonomi Islam. Jadi tidak semua totali. Begitu pula kapitalis itu bagian dari ekonomi Islam, but not totally, tidak semuanya sama gitu. Karena di dalam ekonomi Islam ada sosialisnya, ada kapitalisnya, tapi tidak semua 100% tidak. Ada yang tidak dimasukkan dalam kapitalisnya, ada yang tidak dimasukkan dalam sosialisnya. Nah, itu dimulai pada abad 700, pada abad ke-7, bukan 700, abad ke-7. Sementara kapitalis masih abad ke-16, 17, itu di Eropa itu. Nah, dan sosialis itu abad 19. Nah, yang semacam ini persoalannya kok kenapa tidak masif? Ya, perkembangan manusia kan ada. Ya, ini sudah masif. Faktanya ya, orang nggak mungkin akan mengambil sebuah ilmu kalau belum ada existing. Orang nggak akan ngerti, coba-coba nggak akan ngerti. Nah, ini kan karena sudah ada, maka memudahkan itu. Walaupun kapitalis ngambil fardiyahnya, sosialis ngambil jama'inya. Fardiyah itu artinya untuk individu-individu yang diutamakan, itu kalau kapitalis. Jama'inya adalah untuk sosialnya yang diutamakan.
Fardiyah itu artinya negara tidak masuk. Jama'i itu artinya negara yang masuk, yang mengurusi untuk kebutuhan bersama. Islam dua-duanya ada fardiyahnya, ada jama'inya. Nah, untuk negara bisa masuk kepada urusan jama'i, termasuk di dalamnya ketika untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar dalam hidup itu negara harus jamin, yaitu disebut hadul kafaf. Nah, Islam tidak hanya pada hadul kafaf,